Aduh, bener nih Pak Kasmujo hilang. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Guys, aku benar-benar heran dengan Dr. Tifa dan juga Edi Mulyadi ya, yang sampai dengan saat ini justru mempertanyakan keberadaan Bapak Kasmujo yang sempat diperkenalkan oleh Pak Jokowi sebagai dosen pembimbing beliau. Guys, Dr. Tifa dalam satu videonya, video singkat, ia menyampaikan bahwa Pak Kasmujo itu bukanlah dosen pembimbing skripsi sebagaimana yang diperkenalkan oleh Pak Joko Widodo di era Pak Jokowi jadi presiden waktu itu. Nah, yang kedua adalah ia menyampaikan justru sebagaimana yang beredar di lembar pengesahan bahwa yang namanya Pak Jokowi itu dosen pembimbingnya adalah Bapak siapa ya? Bapak Sumitro ya, Ahmad Sumitro, Prof, di usianya yang ke-50 tahun saat itu dan memang jadi pembimbing. Sementara Pak Kasmujo itu baru 30 tahunan gitu, 36 ya. Kayaknya Dr. Tifa ini terlalu berlebihan dalam mencari-cari kesalahan Pak Jokowi gitu. Dia sepertinya lupa bahwa di kampus UGM itu ada namanya DPA, dosen pembimbing akademik. Dan hampir semua kampus sih ada yang namanya dosen pembimbing akademik. Dan bahwa Jokowi menyampaikan bahwa dia memiliki seorang Pak Kasmujo yang menjadi dosen pembimbing dan dari bimbingannya kemudian skripsinya selesai, bukan berarti dia adalah dosen pembimbing skripsi secara formal. Tapi sudah, kita akan lihat dulu videonya, kita dengarkan. Dan buat kalian yang baru saja bergabung di video saya, di channel saya, selamat datang. Saya Bang Bill, saya mau mengajak Anda semua untuk mari ikuti semua video-video saya. Saya berharap Anda tonton sampai dengan habis. Ini setidaknya menjadi video alternatif untuk mengkontra narasi-narasi kebencian yang dibangun oleh kelompok Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan mereka-mereka yang sampai dengan saat ini konsisten sering menghina, membuli, memfitnah, dan juga bahkan melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, dan juga bahkan menurutku persekusi. Kenapa aku bilang persekusi? Karena ketika mereka datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk mempertanyakan ijazah Pak Jokowi, itu tindakan persekusi menurutku. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita tonton nih Dr. Tifa ngocehnya, walaupun cuma singkat. Nanti setelah itu kita akan bahas bersama. Ini dia guys. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Udah ya, kita dengarkan tadi ocehannya Dr. Tifa. Terlihat sekali ini orang bersemangat ketika mengulik-ngulik kesalahan atau sesuatu yang dinilai tidak sesuai guys ya. Mari kita ikuti, nikmati dia punya problem. Aku anggap problem sih. Dan kalau menurut kalian bagaimana itu tanggapan kalian terhadap pikiran-pikiran Dr. Tifa? Memang rasional sih apa yang dia sampaikan. Tapi sepertinya dia ini lupa bahwa yang namanya kampus-kampus itu kan ada namanya dosen pembimbing akademik. Dan kalau kita mau jujur, mau mendengarkan lebih teliti lagi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika memperkenalkan tentang Pak Kasmujo, dia bukan mengatakan bahwa Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsi, bahwa gara-gara bimbingannya Pak Kasmujo, Pak Jokowi juga selesai mengurusi skripsi. Itu adalah hal yang wajar. Dosen pembimbing kan dia punya tugas selain dalam pembimbing akademik maksudnya ya, selain dalam konteks bagaimana skripsi, dia juga membantu bagaimana pembayaran SPP, teknik secara teknis, pembuatan SKS, KRS ya istilahnya, kredit apa istilahnya dulu itu, kredit studi ke apa ya, aku lupa.
Dulu kita di S1 tuh begitu, S1 terus ada namanya pasti ada dosen yang memang ditunjuk sebagai pembimbing akademik. Kan gitu, tempat kita konsultasi, tempat kita kemudian ngobrol, tempat kita ada yang memang secara formal dosen pembimbing akademik ini ditunjuk sebagai orang yang pantas memberikan arahan dan semacam motivasi bahkan. Tapi ada juga dosen pembimbing yang memang tidak secara terstruktur ya. Seperti aku jujur waktu kuliah S1 ada dosen pembimbingku secara personal ya. Ada juga dosen pembimbing yang memang sudah ditugaskan di jurusan bahwa kalau konsultasi-konsultasi tentang pembuatan skripsi, konsultasi tentang bagaimana teknik perkuliahan, bimbingan-bimbingan yang mempercepat dan memproses mahasiswa itu bisa studi dengan baik dan selesai dengan baik. Nah, Pak Kasmujo itu kan diperkenalkan sebagai dosen pembimbing ya kan dalam konteks Fakultas Kehutanan. Kan dia bilang Fakultas Kehutanan, bukan dalam konteks kejuruannya, bukan dalam program studinya, tapi Fakultas Kehutanan. Sehingga itu Fakultas Kehutanan ketika diberikan kepercayaan kepada 1-2 orang dosen untuk membimbing mahasiswa tertentu, ya itu hal yang wajar. Kenapa ya Dr. Tifa memaksa-maksa keadaannya? Sekarang kita lihat dulu bagaimana Pak Jokowi saat itu memperkenalkan Pak Kasmujo. Perhatikan baik-baik ya, dia tidak memperkenalkan Pak Kasmujo itu sebagai dosen pembimbing skripsi, tapi dia adalah dosen pembimbingnya Pak Jokowi. Namun karena bimbingannya Pak Kasmujo, Pak Jokowi juga selesai membuat skripsi, selesai studi, selesai bayar SPP, mekanisme-mekanisme yang terdapat dalam konteks perkuliahan itu selesai. Kenapa? Di bawah bimbingan Pak Kasmujo. Kita lihat nih. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Kasian ya, begitu polos baru ya difitnah. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Perhatikan baik-baik ya. Kita ulangi lagi. Kayu, saya bisa ya. Banyak terima kasih. Bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Di jurusan teknologi kayu, guys. Ya kan? Berarti ini dia sedang tidak mengatakan bahwa Pak Kasmujo sudah membimbing skripsi saya, menjadi dosen pembimbing yang membuat skripsi saya itu selesai. Tidak, tapi dia bilang menjadi dosen yang ada di fakultas, yang ada di jurusan. Ya kan? Itu coba dipahami baik-baik gitu. Ini Dr. Tifa kayaknya repot juga dia. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Oke guys ya, jadi menurutku begitu polos kalau kemudian dipahami bahwa ini semua adalah sandiwara. Aduh, terlalu polos kalau kemudian kita memahami ini sebagai bentuk bagaimana skema dan skenario untuk memuluskan bahwa Pak Jokowi itu berbohong.
Teman-temannya yang ada di situ juga pada ketawa. Begitu polos dia bilang, saya ini kepinginnya selesai dari kampus kemudian masuk di perhutani. Perhutani itu semacam perusahaan yang kalau nggak salah BUMN ya, kalau nggak salah sih, aku juga lupa gitu. Atau mungkin swasta, atau di beberapa titik ada namanya Inhutani. Ya, jadi ini perusahaan yang memang mengelola hutan, tapi ujung-ujungnya kepentingannya adalah pengelolaan kayu gitu. Karena dulu kan kayu itu masih diberikan legal logging ya, legal logging itu diberikan ruang oleh negara. Kalau sekarang kan udah tidak bisa gitu. Legal logging itu betul-betul ada norma-norma yang betul-betul memperketat. Dulu perusahaan kayu, siapa saja yang berada di perusahaan kayu pasti kaya. Nah, Pak Jokowi itu sampai polosnya, cita-cita saya mau masuk situ tapi yang nggak diterima kan gitu. Pada ketawa orang-orang. Jadi bagaimana mungkin kita akhirnya selalu memfitnah Pak Jokowi seolah-olah itu bersandiwara semua orang itu. Kan itu coba. Nah, jadi sehingga itu runtuhlah perspektifnya Ibu Tifa yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu berbohong karena dosen pembimbing skripsinya itu adalah Pak Kasmujo secara normatif ya. Dia lupa bahwa di kampus itu ada namanya DPA, dosen pembimbing akademik. Kan gitu. Kalau kalian tidak percaya nih kita ke AI lah ya, kita ke AI. Kita tanya sama Mas tahu nggak sama Mas ini? Ini namanya Mas Google. Nah, ini Mas Google, kita tanya langsung apakah ada yang namanya dosen akademik ya. Ini sebentar aku perbaiki dulu layarnya guys supaya kita bisa baca rame-rame. Nah, teman-teman langsung lihat nih di layarnya nih. Ini ya. Perhatikan baik-baik. Ini kita tanya aja ke sini ya, dosen pembimbing akademik. Ringkasan AI langsung bilang, tentu kalau AI dia mengambil di situs-situs resmi kampus-kampus dan juga lembaga-lembaga terkait. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh program studi atau fakultas ya untuk membimbing dan memberikan konsultasi kepada mahasiswa selama masa studi mereka. Dosen PA berperan, PA di sini adalah pembimbing akademik, berperan penting dalam membantu mahasiswa menyelesaikan studinya dengan baik dan efisien. Termasuk dalam konteks skripsi. Jadi termasuk skripsi guys. Gimana coba? Nah, sekarang kita baca tugas dan fungsi dosen PA, pembimbing akademik. Membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah, memahami kurikulum, dan menentukan strategi belajar yang efektif. Konsultasi, memberikan konsultasi terkait permasalahan akademik, seperti kesulitan dalam memahami materi kuliah, kesulitan dalam mengerjakan tugas, atau masalah lain yang menghambat studi. Salah satunya skripsi. Motivasi, memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tetap semangat dalam belajar dan mencapai prestasi akademik yang baik. Pendampingan, mendampingi mahasiswa dalam menyelesaikan studi hingga lulus, termasuk memberikan saran terkait skripsi atau tugas akhir. Pengarahan, memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi dan minat mereka, misalnya dalam hal kegiatan akademik, organisasi, atau penelitian. Pengawasan, melakukan pengawasan pemecahan masalah, pemilihan dosen pembimbing, pokoknya semua itu ada. Ya kan, peran penting dosen pembimbing akademik itu mengetahui potensi dan kemampuan mereka, menyelesaikan studi dengan cepat dengan efisien, mengatasi kesulitan bla 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 bla. Nah, ini contoh dosen PA, dosen PA dapat ditemukan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Terbuka, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, dan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada punya kebijakan namanya dosen pembimbing akademik. Tif, gimana Tif? Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi ya karena maksa betul mau cari kesalahan-kesalahan Pak Jokowi. Mau cari cara apa saja yang dianggap, oh jadi teorinya karena suudzon ya. Aku kasih tahu sama Dr. Tifa ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hati-hati. Jauhilah yang namanya berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu adalah ismun. Itu dosa besar, Bu. Dan orang yang berbuat dosa, ya, orang yang berbuat dosa di muka bumi ini itu selalu kemudian mendapat ujian dan cobaannya itu di dunia langsung. Jadi Anda tuh berduka dalam suasana dilapor, dibenci sama banyak netizen, dicaci maki oleh orang-orang, Anda kemudian berduka, kerabat meninggal dunia, sekarang sedang menghadapi ujian untuk dilaporkan di polisi. Kenapa tidak turunkan tensi prasangka buruk itu?
Ya, Anda kan sering bawa-bawa ayat itu. Tak kasih tahu lah, kalau bukan ustazah menurutku turunkan tensi untuk bawa-bawa ayat yang minta maaf itu bukan jurusan Anda. Bahwa Anda adalah orang cerdas, Anda orang pintar, Anda ahli gizi. Dari dulu saya salut, Anda itu hebat dalam membaca, keren. Ya. Tapi mungkin Anda melihat bahwa potensi menjadi dokter di Indonesia sebagaimana kemampuan Anda itu ya tidak mendapatkan praktek yang baik. Ya, tidak mendapatkan ruang yang mungkin seenak menjadi politisi, seenak menjadi tukang gembar-gembor memfitnah orang, ya mungkin akhirnya Anda berperan bukan lagi sebagai akademisi dan sebagai ilmuwan, melainkan tukang gosip, melainkan tukang gibah, tukang fitnah akhirnya. Ini saran Bu, ini kritik saya secara personal gitu, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya hormat sama Anda, saya menyayangi Anda sebagai figur yang sebenarnya dari dulu, jauh sebelum Anda bicara soal rezim, bicara soal globalisasi dalam konteks politik, geopolitik. Saya senang ketika Anda bicara soal bagaimana menata masa depan Indonesia itu dari sisi ketubuhan manusia gitu. Jadi Anda ini kan ahli gizi setahu saya. Tulisan-tulisan Anda tentang ilmu-ilmu yang bahkan mungkin ada saat-saat tertentu Anda bicara filsafat, aku suka gitu. Tapi kalau sudah bicara politik yang akhirnya membuat Anda terjebak dan Anda dijadikan tameng, dijadikan boneka oleh kelompok tertentu, elit tertentu untuk membuat Anda menjadikan gaduh di negeri ini, akhirnya Anda jadi korban. Oke, kita ke Edi Mulyadi nih yang mengatakan bahwa yang namanya Kasmujo itu dosen pembimbing skripsi Jokowi tapi hilang. Kan gitu, dihilangkan oleh pemerannya. Itu ada di live-nya Kak, ya live kalau nggak salah, live-nya Bang Edi Mulyadi, channelnya Bang Edi Channel. Ya, kita tonton singkat guys. Aduh, bener nih Pak Kasmujo hilang. Goak kata Dr. Tifa ya. Oh, yang ngutip Dr. Kita Tifa lihat juga. Siapa sih Kasmujo? Kasmujo ini adalah dosen pembimbingnya skripsi Joko Widodo. Itu kata Jokowi ya, kata Jokowi. Bener apa enggaknya? Ya nggak tahu, tapi dalam Nah, sudah logikanya udah kita dapat lah, ujung-ujungnya seperti itu. Ujung-ujungnya mau melecehkan seorang Pak Kasmujo. Ya, pemahaman soal skripsi itu sebagai dosen pembimbing itu yang bagaimana udah saya jelaskan tadi. Tapi bahwa dia bilang bahwa Pak Kasmujo itu hilang, dihilangkan oleh pemerannya, diculik atau seperti apa, itu kan fitnah akhirnya. Dan itu pernyataannya Dr. Tifa juga yang dibenarkan oleh Bang Edi Channel ini, Bang Edi Mulyadi yang pernah bilang jin buang anak di IKN. Kan kurang ajar ini orang ini. Ya kan guys. Nah, oke, sekarang coba kita lihat. Ini ada satu video yang menurutku menarik. Kita langsung ke video bagaimana kemudian Pak Jokowi ya bertemu dengan dosen pembimbing akademiknya yang dituduh oleh Edi dan juga Dr. Tifa itu saksi kunci yang kemudian dihilangkan. Nah, ini makin stres lagi nih mereka ini guys. Langsung saja ini kita lihat iring-iringan Pak Jokowi menuju rumahnya Pak Kasmujo. Apalagi fitnahnya mereka ini. Mereka mau bilang Pak Kasmujo ini udah bla bla bla. Pak Kasmujo masih hidup guys. Saya kaget kan dikabari kita ini. Kagetnya karo sama Pak Jokowi berdua aja. Yang saya pun juga tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Ini ya yang nuduh bahwa Pak Kasmujo itu dihilangkan. Jokowi itu begitu cara mainnya guys. Dua anaknya panggil di sini. Masa Jogja tuh? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu di Salatiga. Begitu aja cara Jokowi memainkan strategi politiknya. Yang Bantul yang dekat. Jadi terperangkap semua ini Edi Mulyadi, ya, Dr. Tifa. Terus bantuan anaknya panggil di sini. Masa Jogja tuh? Masih
masih dibantu. Dua-duanya. Enggak, ada di Oke. Luar biasa. Masih ada tuh yang kepingin ke rumahnya Pak Kasmujo yang mau melakukan penelitian, Dokter Tifa yang katanya mau melakukan penelitian. Itu rumahnya ya, tinggal dilihat itu struktur bangunannya. Tapi aku nggak tahu ya alamat lengkapnya di mana ini. Kan kalian ahli dalam meneliti, langsung saja cek di mana rumahnya Pak Kasmujo, alamat mana. Kalau perlu WA sama Pak Jokowi langsung gitu, Pak di sebelah mana. Tentu beliau dapat oleh-oleh itu dari Pak Jokowi biasa. Sian, orang sudah tua ada kesulitan kasihan. Ini ada rekan gambut. Kasihan ya. Kalau Pak Jokowi kalian hajar, kalian hina is okay lah. Cuma Pak Kasmujo ini di clear ya guys ya. Jadi Pak Kasmujo hidup. Silahkan teman-teman yang katanya ahli sains yang suka meneliti, boleh langsung kunjungi. Kalau misalnya ke Pak Jokowi kalian tidak bisa, ya datangi aja Pak Kasmujo. Apakah benar? Apakah orang setua seuzur itu akan berbohong? Silahkan monggo datang. Saya yakin dan pastikan bahwa kalian yang memfitnah Pak Jokowi dan juga menuduh yang bukan-bukan, apalagi menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah lulus dari UGM, Anda sudah memfitnah orang dan Anda sudah berprasangka buruk terhadap orang. Maka ujian dan bala akan kalian dapatkan sebelum kalian bertobat. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz